Saudaraku, selamat datang kembali di channel Suara Hatiku. Saudara, suatu pengetahuan yang tidak bisa dibuktikan secara matematis biasanya harus dibuktikan kebenarannya melalui observasi atau percobaan. Jika secara empiris pengetahuan itu bisa dibuktikan kebenarannya, maka pengetahuan itu akan berlaku secara umum. Pada tahun 1519, ketika pelaut asal Portugis, Fernando de Magalhães, ingin membuktikan bahwa bumi ini bulat, dia membuat sebuah ekspedisi. Dia bersama timnya berlayar mulai dari Spanyol terus ke selatan, dan 3 tahun kemudian tim ekspedisi ini berhasil kembali ke Spanyol. Atas dasar ekspedisi inilah maka dipercaya kalau bumi ini bulat. Contoh lain adalah keyakinan Kopernikus bahwa matahari sebagai pusat alam semesta dan bumi serta planet-planet yang lain berotasi mengelilingi matahari. Keyakinan ini dibuktikan melalui observasi oleh Galileo Galilei 100 tahun kemudian. Saudara, apakah semua hal harus dibuktikan lebih dahulu baru orang percaya? Ya, nampaknya demikian, kecuali kepercayaan kita akan adanya Tuhan. Percaya akan adanya Tuhan inilah yang disebut iman. Orang beriman kepada Tuhan tidak harus dibuktikan bahwa Tuhan itu secara fisik ada. Orang beriman kepada Tuhan karena bisa jadi orang tersebut mengalami pengalaman metafisis atau pengalaman batin yang kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan baik secara pribadi maupun dengan pertolongan orang lain. Tapi yang utama, orang beriman kepada Tuhan adalah karena orang tersebut percaya kepada kitab sucinya yang diyakini berasal atau diilhami oleh Tuhan sendiri. Saudara, ada satu orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Orang ini adalah Thomas yang disebut Didimus. Dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 30 diceritakan bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya, menampakkan diri di depan murid-muridnya. Dan kebetulan pada waktu itu Thomas, salah seorang murid Yesus, tidak berada di situ. Ketika murid-murid yang lain bercerita bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas tidak percaya, bahkan menantang. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Thomas hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, ya Allah." Saudaraku, orang beriman kepada Tuhan karena orang percaya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain. Dengan demikian, orang tersebut berharapan hidup yang lebih baik setelah kehidupan ini, seperti yang disebut dalam kitab suci manapun, meskipun dalam cara yang mungkin berbeda, yaitu harapan akan berjumpa dengan Tuhannya, harapan mengalami hidup bahagia yang kekal. Maka untuk mewujudkan harapan itu, sebagian orang tidak segan untuk mengamalkan imannya sesuai dengan tuntunan kitab sucinya, yang intinya adalah berusaha hidup serupa dengan Tuhan yang digambarkan dalam kitab sucinya. Serupa artinya, kalau Tuhan disebut Maha Kasih, maka orang akan berusaha mengasihi sesama
seperti mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan disebut Maha Penolong, maka tolonglah sesama yang membutuhkan pertolongan. Tolonglah mereka yang kelaparan, yang kehausan, atau yang bertelanjang. Kalau Tuhan disebut Maha Rahim, maka kita harus bisa memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Kalau Tuhan disebut Maha Adil, maka berlakulah adil kepada sesama, bukan hanya untuk saat ini, tapi juga adil untuk tidak serakah menghabiskan sumber daya alam yang juga disediakan Tuhan untuk generasi sesudah kita. Gapailah sebanyak yang Anda bisa semua predikat kemahaan yang disematkan kitab suci sebagai sifat dari Tuhan. Walaupun Anda hanya bisa menggapai sehitamnya kuku, tapi percayalah akan tiba saatnya nanti Tuhan bersabda, "Kejarlah daku, kau kutangkap." Terima kasih kepada saudaraku yang telah menonton video ini sampai habis. Bersaudaralah dalam kemanusiaan, maka alam akan terasa lebih indah dan hangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.